Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen. Bab tahun 1716 sampai tahun 1720. Sebuah firasat buruk. Dengan seruan Lan Wancheng, seluruh pasukan Yin tiba-tiba berhenti. Guchen dan dua lainnya saling bertukar pandang dan dengan cepat menggunakan teknik pernapasan Taois untuk menyembunyikan energi yang mereka. Jika tidak, menjadi sasaran seluruh pasukan Yin akan merepotkan. Pasukan Yin besar tidak berada di bawah yurisdiksi dunia bawah maupun alam fana, menempatkan Guchen dan dua lainnya dalam posisi yang sangat pasif dalam pertarungan sesungguhnya. Jenderal berkuda yang memimpin pasukan Yin perlahan memutar kudanya dan berjalan menuju beberapa kendaraan yang terparkir. Dia mengayunkan pedangnya dan menghantamkannya ke sebuah truk pikap di sampingnya. Dentang. Seluruh kendaraan runtuh, mengubah truk pikap itu menjadi rongsokan dalam sekejap. Sekarang Guchen mengerti mengapa semua tempat parkir di kota ini penuh sesak. Beberapa penonton di lantai atas mengintip melalui celah di pintu mereka. Mereka tidak dapat melihat pasukan tentara hantu, tetapi mereka dapat merasakannya. Di gedung seberang, seorang ibu dan anak perempuan menyaksikan truk pikap itu terbelah menjadi dua. Gadis kecil itu sangat ketakutan hingga hampir berteriak, tetapi ibunya segera menutup mulutnya. Hal semacam ini sudah biasa terjadi di kota Fengdu. Setiap malam, jalanan dipenuhi dengan suara ringkikan kuda perang dan barisan tentara yang berbaris serempak. Jadi, tindakan terbaik di saat ini adalah kembali ke dalam. Para prajurit hantu ini hanya akan menyerang mereka yang berjalan di jalanan yang memiliki aura makhluk hidup. Untuk kendaraan yang rusak akibat prajurit hantu, perusahaan asuransi bahkan menawarkan jenis asuransi khusus yang disebut asuransi kerusakan prajurit hantu, yang hanya berlaku di kota Fengdu. Tiba-tiba, anak di gedung seberang mengeluarkan teriakan kaget. Meskipun suara itu singkat dan cepat diredam, jenderal yang memimpin kelompok, dengan pedang di tangan, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gedung seberang. Jelas, para prajurit hantu ini tertarik oleh suara. Tidak heran semua orang menginap di hotel atau pulang ke rumah saat ini. Sial! Prajurit hantu ini bisa membahayakan. Seru Lan Wancheng saat melihat ini. Guchen dan Zuo Sandu sudah tegang, dan orang ini benar-benar mengatakan hal seperti ini. Dalam sekejap, ribuan tentara berbalik dan menghunus pedang mereka, mengarahkannya ke Guchen dan kelompoknya. Saat jenderal yang memimpin serangan mengarahkan pedangnya ke mobil Guchen dan kelompoknya, seluruh pasukan berubah formasi dengan sempurna. Pergi! Seru Zuo Sandu, jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri. Mereka, pada dasarnya sudah terekspos sekarang, dan tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Saat jenderal prajurit Yin mengayunkan pedangnya ke arah Guchen dan kelompoknya, dia menginjak pedal gas dan melaju lebih dari 10 meter. Kita berhasil lolos, itu hampir saja. Tidak heran beberapa orang mengatakan bahwa jika Anda menginginkan sensasi, datanglah ke kota Fengdu, ini benar-benar sangat seru. Lan Wancheng menghela napas panjang dari kursi belakang. Zuo Sandu melihat ke kaca spion dan bisa melihat ribuan tentara berlari kencang di belakang mereka. Orang biasa mungkin hanya mendengar ringkikan kuda perang tetapi tidak melihat tentara-tentara hantu ini. Tetapi bagi seseorang seperti Zuo Sandu, yang terlahir dengan takdir hantu, dia melihat jauh lebih banyak hal-hal ini daripada orang yang hidup. Ini baru permulaan, belum berakhir. Zuo Sandu bersandar di jendela penumpang dan mencibir. Guchen juga tidak bisa melihat tentara-tentara hantu di kaca spion. Jimat yang diberikan Lan Wancheng kepadanya telah hilang efeknya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan tentara-tentara hantu mengamuk di belakangnya. Setiap kali tentara-tentara hantu itu berada dalam jarak 30 meter, mantra cahaya emas di tubuhnya akan menyala, sehingga dia dapat memperkirakan seberapa jauh tentara-tentara hantu itu berdasarkan kecerahan mantra cahaya emas di tubuhnya. Dia mengemudi melewati kota, dan karena dia tidak bisa melihat tentara-tentara hantu di belakangnya, dia hanya bisa mengandalkan Zuo Sandu untuk petunjuk arah. Ini seperti pemburu yang melihat mangsa. Pemburu hanya tertarik pada mangsa yang penuh vitalitas. Sekarang, para prajurit Yin ini seperti pemburu yang telah beristirahat lama. Begitu mereka melihat mangsanya, mereka menerkam. Tuan Muda Gu, belok kiri terus. Zuo Sandu segera berseru. Meskipun Guchen tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Gelombang lain prajurit Yin bergegas keluar dari kanan. Dia berbelok ke kiri dengan gerakan anggun, dan kedua kelompok prajurit Yin itu langsung bertabrakan. Begitu saja, kemanapun dia pergi, lampu jalan bergoyang, dan bahkan seluruh kota ketakutan bersama Guchen dan teman-temannya. Saat dia berlari di jalan, sepasang prajurit hantu itu mengejarnya. Jumlah mereka yang sangat banyak berpotensi mengganggu sirkuit listrik lokal, menyebabkan pemadaman listrik sementara. Melaju di antara jalan-jalan dan gang-gang, dia dan mobilnya adalah satu-satunya yang berada di jalan, menikmati perjalanan mereka dengan sangat gembira. Kenapa aku merasa semakin banyak tentara hantu? Guchen sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Cahaya keemasan yang mengelilinginya.
Menerangi mobilnya dengan terang, menunjukkan pasukan besar tentara hantu di dekatnya. Satu atau dua tentara hantu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi jumlah yang banyak akan menciptakan gelombang energi yin yang kuat. Itulah mengapa cahaya keemasan yang mengelilingi Gu Chen bersinar begitu terang. Kita dikepung. Zuo Sandu juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Lan Wancheng, setelah mengaktifkan mata ketiganya, mengamati sekitarnya, ya Tuhan, kapan begitu banyak tentara hantu datang? Sebelumnya tidak sebanyak ini di jalanan. Mereka berada di persimpangan tiga arah, dikelilingi oleh gerombolan tentara hantu yang padat. Ke arah mana? Gu Chen, tampaknya tidak khawatir, menghisap rokoknya dalam-dalam. Jangan panik dalam krisis. Keluarkan ponselmu, ambil foto, dan nyalakan rokok untuk menenangkan sarafmu. Gu Chen, seolah teringat sesuatu, mengeluarkan ponselnya dan melihat sekeliling. Kamera ponsel terkadang dapat menangkap hal-hal yang tak terlihat oleh mata telanjang. Dia mengambil beberapa foto, tak satu pun yang menunjukkan tentara hantu, tetapi fakta bahwa semua foto benar-benar hitam menunjukkan skala pasukan hantu yang sangat besar. Dengan mata telanjang, area sekitarnya dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi, terang benderang, dan iklan yang bergulir di berbagai layar, tetapi foto-foto itu hanya menunjukkan kegelapan, tanpa cahaya sama sekali. Sekarang saatnya menguji kerjasama tim kita. Zuo Sandu menyeringai nakal padanya. Melihat seringai mereka, Lan Wancheng mengencangkan sabuk pengamannya di kursi belakang dan mencengkeram gagang pintu dengan erat. Tunggu. Apa yang kalian berdua rencanakan? Aku mengerti. Keterampilan mengemudi Gu Chen, dikombinasikan dengan bimbingan Zuo Sandu, jika dikoordinasikan dengan sempurna, mungkin memungkinkan mereka untuk menerobos pengepungan pasukan tentara hantu ini. Meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa, mata dan ekspresi mereka membuat Lan Wancheng sedikit panik. Aku bilang. Bisakah kita pelan-pelan? Oh, Nona. Nona. Aku mau muntah. Baiklah. Aku akan mengemudi dengan tenang. Gu Chen tersenyum tipis. Pada saat ini, seorang jenderal prajurit Yin berkuda langsung menyerbu ke arah mobil, mengacungkan pedang panjangnya. Belok kiri. Zuo Sandu berkata dengan suara berat dari samping. Tanpa berpikir, Gu Chen menginjak gas ke kiri. Dentang. Sebuah parit dalam langsung muncul di tanah, tepat di tempat Gu Chen dan mobilnya baru saja berhenti. Jika beberapa detik kemudian, seluruh mobil mungkin akan rata. Teruslah. Gu Chen menginjak pedal gas. Ada pepatah, beranjaklah sekuat tenaga, dan serahkan sisanya pada keajaiban. Belok setengah putaran ke kanan. Wus. Mobil itu membelah celah di antara pedang kedua prajurit Yin, dan Gu Chen bahkan merasakan hembusan angin Yin yang kuat saat mobil itu lewat. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, perasaan itu sangat nyata. Belok sepenuhnya ke kiri, injak pedal gas. Zuo Sandu melanjutkan. Mobil itu berputar di tempat. Akhirnya, Gu Chen menginjak pedal gas dan melaju ke depan, lolos melalui celah di antara ribuan prajurit Yin. Setelah melaju cukup jauh di atas jembatan, Gu Chen memperhatikan bahwa mantra cahaya keemasan di tubuhnya telah memudar secara bertahap. Ini pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa dia telah melepaskan diri dari pasukan Yin di belakangnya, setidaknya cukup jauh di belakang. Zuo Sandu melirik kaca spion. Pasukan tentara hantu masih berada di sisi lain jembatan, masih ada jarak yang harus ditempuh. Kakak Chen, kemampuan mengemudimu terlalu elegan. Setelah mengatakan itu, Lan Wancheng membuka jendela dan muntah di luar. Namun pada saat ini, sebuah pisau besar terbang dari udara. Pisau itu memiliki energi Yin yang sangat kuat. Ketika energi Yin cukup kuat, bahkan orang biasa pun dapat melihatnya. Inilah mengapa orang biasa dapat melihat penampakan hantu pendendam atau makhluk jahat yang sangat kuat. Lan Wancheng muntah di dekat jendela mobil. Bahkan jika otaknya bereaksi, masih dibutuhkan 2 detik bagi otak untuk mengirimkan informasi ke anggota tubuhnya. Terkadang, 2 detik singkat itu cukup untuk merenggut nyawa. Namun pada saat ini, Gu Chen membanting setir mobil, dan pisau terbang itu melesat melewati alis Lan Wancheng. Sialan. Cepat tarik kepalamu ke belakang, atau kau akan tahu apa artinya dipenggal. Kata Gu Chen sambil mengemudi. Saat ini, sejumlah besar prajurit hantu muncul dari beberapa gang di seberang jembatan. Tapi jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Ini pasti dulunya medan perang kuno yang megah. Dan skala medan perangnya pasti cukup besar. Pasti ada reruntuhan kota kuno di bawah kota Fengdu. Mungkin sebelum insiden di kota ini, seluruh kota berada di bawah hukum militer, dan semua pasukan berpatroli di kota. Mungkin inilah yang mereka lakukan semasa hidup. Mungkin saat mereka berpatroli di kota, pasukan besar sedang menyerbu, dan mereka harus bergegas keluar untuk bertempur. Jadi para prajurit ini melanjutkan pekerjaan yang belum mereka selesaikan semasa hidup setelah mereka mati. Mereka terus mengemudi di sekitar sini sampai mereka mencapai bagian timur kota. Zuo Sandu dan Lan Wancheng sama-sama mendapati bahwa prajurit hantu yang mengejar mereka tampaknya telah berhenti mengikuti. Apakah mereka berhenti? Tanya Lan Wancheng dengan ekspresi bingung. Sepasang prajurit hantu ini telah mengejar mereka dari belakang,
tetapi setelah mereka tiba di sini, mereka menghilang tanpa jejak. Tiba di sisi timur kota. Situasi di sini tampak sedikit berbeda dari bagian lain kota Fengdu. Di banyak tempat di timur kota, masih ada kios pasar malam, seperti kios barbecue, warung mie, kedai minuman, del. Aneh, ini juga di kota yang sama, bagaimana bisa ada dua hal yang berbeda? Tanya Lan Wancheng, sangat bingung. Namun, hanya dua jalan di dekat gerbang kota di timur kota. Selebihnya kota hampir sama. Semua orang bersembunyi di rumah menonton TV, bermain game, atau minum di kedai minuman. Singkatnya, tidak ada yang berjalan di jalanan. Gu Chen memarkir mobil di sebuah gang kecil. Melihat kios pasar malam di depan, rombongan keluar dari mobil. Mereka pasti masih hidup, kan? Tanya Lan Wancheng. Zuo Sandu melirik mereka sebelum mengangguk sedikit. Ya, berani-beraninya orang-orang ini makan di luar. Sepertinya ini satu-satunya tempat yang agak tenang di seluruh kota. Gu Chen melihat sekeliling, berpikir lama sebelum berbicara. Meskipun jalan ini agak kumuh, seperti jalan tua di kota, namun cukup ramai. Ada warung jajanan, kedai mie, restoran barbecue, dan beberapa penginapan di dekatnya. Jangan dipikirkan dulu, ayo kita pergi dan bertanya. Lan Wancheng meletakkan makanan di dalam mobil, mengusap perutnya, lalu berbicara. Kelompok itu telah melakukan perjalanan jauh, dan selain makan beberapa ransum kering seperti dendeng sapi di dalam mobil, mereka belum makan apapun yang hangat. Mereka awalnya berencana untuk makan sesuatu yang enak ketika tiba di kota Fengdu, tetapi siapa sangka seluruh kota akan berada di bawah hukum darurat militer saat kedatangan mereka. Pemilik warung barbecue yang tidak jauh dari situ memandang kelompok itu dengan heran ketika melihat pelanggan baru datang. Hei! Dilihat dari pakaian kalian, kalian tidak datang jauh-jauh dari pusat kota, kan? Pemilik toko bertanya dengan ekspresi bingung. Gu Chen tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sedikit, benar. Bos, panggangkan makanan untuk kami. Kalian benar-benar berani. Kalian berkendara. Dari sana larut malam, apakah kalian tidak menemui apapun di sepanjang jalan? Tanya pemilik toko sambil meletakkan bahan-bahan di atas panggangan. Lan Wancheng awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi diinterupsi oleh isyarat dari Gu Chen. Dia tersenyum bercanda, hanya beberapa kilometer, apa yang mungkin terjadi? Ya ampun, kalian benar-benar beruntung, sungguh orang yang berani menyeberangi seluruh kota Fengdu pada saat ini. Kalian setidaknya salah satu dari sedikit orang yang pernah saya lihat dalam puluhan tahun berbisnis di sini yang berhasil selamat. Ada beberapa yang tidak percaya tahayul sebelumnya, tetapi sebagian besar dari mereka meninggal di jalan. Hidup dan mati, yang keluar dari mulut pemilik toko ini, terdengar seperti kejadian sehari-hari. Mungkin hidup dan mati terjadi di kota Fengdu setiap hari. Tinggal di kota ini, Anda mungkin telah melihat lebih banyak hantu daripada manusia. Kota ini mungkin tampak menakutkan, tetapi sebenarnya merupakan utopia di hati orang-orang. Jika Anda tidak takut hantu, apakah Anda pikir Anda akan takut dengan tipu daya dan pengkhianatan antar manusia? Jadi, sebagian besar orang yang tinggal di kota ini adalah mereka yang telah dikalahkan oleh kehidupan dan datang ke sini untuk memulai hidup baru. Baiklah, kau terlalu banyak bicara. Kau suka membicarakan kematian dan hal-hal semacam itu larut malam. Sungguh sial. Seorang wanita parubaya di sebelahnya menendangnya dan berkata dengan kesal. Penjaga toko menggosok pantatnya, hei, kau wanita tua agak aneh. Di kota Fengdu, kau takut melihat hantu. Mereka memesan beberapa makanan sederhana. Apapun yang bisa dimakan, mereka bisa memakannya. Duduk di meja, Gu Chen akhirnya menghela napas lega. Kakak Chen, kenapa kau tidak membiarkanku mengatakan apapun tadi? Tanya Lan Wancheng sambil menuangkan teh. Zuo Sandu juga memukul kepalanya, kau benar-benar tidak tahu apa yang ada di sini. Apakah semuanya sampah? Tidak, semuanya kau di sini. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara tentang dirimu sendiri seperti itu. Kata Lan Wancheng, menatapnya dengan ekspresi sombong. Pergi sana. Setelah keduanya bertengkar sebentar dengan main-main, Gu Chen melemparkan rokoknya ke tanah dan menginjaknya. Ingat, jangan pernah percaya siapapun di luar sana. Jangan pernah. Terutama di kota Fengdu yang sakit ini, orang bisa berbohong, dan hantu pun bisa berbohong. Dia harus selalu waspada. Mungkin pemilik toko itu hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tetap harus berhati-hati. Tuan Muda Gu. Zuo Sandu dengan lembut menyenggol lengannya, melirik ke kejauhan. Sebuah gerbang kota kuno yang menjulang tinggi berdiri di depan mereka. Mereka saat ini sedang mengadakan pesta barbecue di kaki gerbang beladiri dewa di timur kota. Di tengah gerbang terdapat 3 karakter yang agak buram. Gerbang beladiri dewa. Itu gerbang beladiri dewa. Sebelumnya saya telah merujuk pada teks-teks kuno yang mengatakan bahwa gerbang beladiri dewa di kota Fengdu dibuka 1 hari setiap bulan. Gerbang beladiri dewa adalah sisa terakhir dari kota kuno tersebut. Di bawah bagian barat kota Fengdu saat ini terdapat sebuah kota kuno yang telah tertidur selama lebih dari 1000 tahun, tetapi para ahli arkeologi hanya dapat memimpikannya, takut untuk menggalinya, karena khawatir mereka akan menemukan makam mereka sendiri.
Hanya bagian timur kota kuno, dekat gerbang beladiri dewa, yang mempertahankan suasana lamanya. Sisanya dihancurkan dan kota-kota baru dibangun di lokasi aslinya, sebuah praktik umum di banyak kota. Kota-kota lama digantikan oleh kota-kota baru. Lagi pula, untuk mengikuti perkembangan zaman, gedung-gedung tinggi adalah ciri khas sebuah kota, sehingga banyak bangunan tua dihancurkan. Namun, orang yang bertanggung jawab memerintahkan penghancuran kota tua ini dilaporkan dipecat dan dipenjara tidak lama kemudian, dan meninggal tak lama setelah itu. Penyebab pastinya tidak diketahui. Fakta bahwa bagian timur kota masih terpelihara dengan baik menunjukkan bahwa ada para profesional yang merawatnya. Jika tidak, kota itu pasti sudah hancur sejak lama. Sama seperti di sebuah kota kecil di Yuzu, ada sebuah batu yang disebut batu naga biru. Legenda mengatakan bahwa naga biru berubah menjadi batu seiring waktu untuk menekan harimau putih di puncak gunung, dan siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Awalnya, tidak ada yang mempercayainya, tetapi seseorang tetap mencobanya karena rasa menantang. Mereka hanya mengetuk batu itu, membuat lubang kecil, dan kemudian mengaku telah meninggal di rumah tak lama kemudian. Ketika cerita seperti itu tersebar luas, tentu saja tidak ada yang berani menyentuhnya. Prinsip yang sama berlaku untuk gerbang bela diri dewa. Semakin luas cerita itu menyebar, semakin kecil kemungkinan seseorang akan berani menyentuhnya. Apakah itu tempat pertemuan Yin dan Yang? Lan Wancheng memandang gerbang kota dari atas ke bawah dan berkata pelan. Meskipun malam hari, energi Yin yang luar biasa sudah terasa. Itu dia. Bahkan dari jarak ini, aku bisa merasakan energi Yin yang terpancar darinya. Dan ini bukan sembarang energi Yin biasa. Para prajurit Yin itu tidak berani mendekat ke sini. Kurasa ini ada hubungannya dengan gerbang kota ini. Zuo Sandu merenung dalam hati, menopang dagunya di tangannya. Mungkin gerbang kota ini adalah gerbang yang mereka lewati dengan penuh kemenangan memasuki kota, yang menjelaskan rasa hormat mereka yang begitu besar terhadapnya. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Seperti kata pepatah, terkadang tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Meskipun kota baru ramai, setelah pukul 7 malam, seluruh kota berada di bawah hukum darurat militer untuk memberi jalan bagi seluruh pasukan tentara hantu. Meskipun kota tua bobrok dan hanya beberapa jalan yang tersisa, kota itu masih ramai dengan orang-orang di malam hari. Warung makan dan tempat bermain mahjong masih buka, dan semua orang dapat berjalan-jalan di jalanan. Inilah perbedaan antara kota baru dan kota tua. Ini dia. Barbeque-nya sudah datang. Pada saat ini, pemilik datang dengan beberapa piring, ini ginjal domba yang kalian pesan. Saya bawakan dulu. Melihat ginjal domba yang mendesis di piring, Gu Chen dan Zuo Sandu saling bertukar pandang. Reaksi pertama mereka adalah bahwa pemilik mungkin telah melakukan kesalahan. Lagi pula, bagaimana mungkin pemuda-pemuda yang gagah ini memesan ginjal domba? Hei, tunggu sebentar. Ini hidangan yang salah. Kami tidak memesan ini. Tanya Gu Chen, tampak bingung. Pemilik restoran terkekeh dan melirik Lan Wancheng, hehe, ini yang dipesan pemuda ini. Selamat menikmati, masih ada lagi kalau belum kenyang. Keduanya menatap Lan Wancheng dengan heran. Astaga, dia terang-terangan mengaku sehat, tapi diam-diam dia makan ginjal untuk meningkatkan kekuatannya. Ada apa? Apakah istrimu benar-benar sekuat itu? Gu Chen mengangkat alisnya dan menyeringai nakal, kurasa yang Ruiting bukan tipe hyper, jadi kenapa kau begitu lemah? Siapa yang lemah? Jangan bicara omong kosong. Lan Wancheng terdiam sejenak, tidak yakin bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya menyeringai nakal, kalian tidak mengerti. Ini namanya diam-diam meningkatkan kekuatanku. Akan kubuat kalian menyesal. Cek. Sudahlah. Zuo. Sandu memutar matanya dan terkekeh mengejek, jadi kenapa kalau kau lemah? Aku tidak menertawaimu. Itu hanya berarti pacarmu melatihmu dengan baik. Lebih baik lemah di rumah daripada lemah di luar. Saat dia mengatakan ini, Gu Chen berdiri canggung di samping, merasa seolah-olah dia sedang diejek secara halus. Karena setiap kali dia bersama para wanita di sekitarnya, mereka semua seperti serigala, ingin menghancurkannya. Tepat saat ini, kelompok yang sedang makan barbeque mendengar suara meja terbalik. Sialan. Kau berani meminta uang padaku. Aku memberimu makanan di sini sebagai bantuan. Gu Chen meletakkan tusuk satenya, berbalik, dan melihat seorang pria botak bertubuh kekar dengan tato sepatu hitam di kepalanya, separuh wajahnya tampak agak ganas. Pria ini jelas memiliki niat membunuh. Dia memancarkan aura pembunuh yang bahkan roh dan hantu pendendam pun sulit mendekatinya. Konon, hantu paling takut pada 3 tipe orang yang kejam dan tanpa ampun, tukang jagal, dan ahli bedah. Penampilan pria ini saja sudah cukup menakutkan bukan hanya bagi orang hidup, bahkan hantu pun akan lari ketakutan. Tato sepatu hitam di kepalanya tampak seperti turun ke wajahnya, membuatnya terlihat sangat ganas dan menakutkan. Pemilik warung barbeque itu terkejut dan segera mundur beberapa langkah. Pemilik warung buru-buru maju, membungkuk dan merendahkan diri, berkata, maafkan saya, istri saya tidak tahu bahwa Tuan Wen yang berkunjung. Saya kurang menjaganya. Makan ini saya traktir. Anggap saja ini permintaan maaf kepada Tuan Wen.
Sambil berbicara, ia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, berharap bisa mengambil hati Tuan Wen dan menerima kerugiannya. Bentak. Pria bertato kalajengking di kepalanya menamparkan wajahnya dan meludah. Sialan, kau pikir aku tidak mampu bayar makanan? Apa kau harus mentraktirku? Tamparan ini membuat pemilik toko sedikit terkejut. Secara logika, orang-orang ini hanya mencoba makan dan kabur, artinya, aku makan dan kabur, dan kau berani mengatakan apapun dan mempermalukanku. Jika kau menghentikanku, bukankah kau membuatku terlihat buruk di depan bawahanku? Lagi pula, mendirikan kios di tengah malam hanya untuk mendapatkan sedikit uang hasil jerih payah. Selain itu, di area dua jalan di timur kota ini adalah satu-satunya tempat dengan pasar malam kecil, dan tidak banyak orang yang datang dan pergi. Untuk toko berbiaya rendah seperti itu, mereka mencoba makan dan kabur. Intinya adalah, kau bisa makan, tapi mengapa kau takut kehilangan muka? Ini seperti anjing yang menunggu untuk makan kotoran, lalu menggigit pemiliknya karena pemiliknya lambat menyelesaikan makannya. Pemilik toko mengepalkan tinjunya setelah ditampar, tetapi kemudian melepaskannya. Berani-beraninya kau memukul seseorang. Kau tidak hanya makan dan kabur, tetapi kau juga memukul seseorang. Apakah tidak ada keadilan di dunia ini? Pemilik toko, yang mendukung suaminya, meraung kepada mereka. Mendengar ini, Tuan Wen tertawa terbahak-bahak, sungguh lelucon. Di timur kota, kau masih menginginkan keadilan. Akulah keadilan. Apakah ini hari pertamamu berbisnis di sini? Apakah kau tahu apa ini? Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah token dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Zuo Sandu, yang duduk di meja sebelah, melihat token itu dan berbisik, token utusan hantu. Apakah orang ini utusan hantu? Tetapi dia mengamati pria itu dari atas ke bawah dan tidak melihat aura hantu apapun. Orang ini utusan hantu. Apakah standar untuk utusan hantu serendah ini sekarang? Mereka akan melakukan apa saja. Dunia bawah sedang mengalami kesulitan beberapa tahun terakhir, mereka menggunakan apapun yang bisa mereka dapatkan. Gu Chen terkekeh mengejek. Dia tidak bermaksud terlibat dalam hal semacam ini, lagi pula, orang itu adalah utusan hantu, dan keterlibatan bisa menyebabkan masalah dengan dunia bawah. Lagi pula, mereka biasanya menjaga profil rendah, menyelinap masuk saat gerbang neraka terbuka untuk menemukan Raja Hantu Tai Sui, dan akan tidak bijaksana untuk berkonflik dengan utusan hantu dunia bawah saat ini. Tapi Zuo Sandu menatapnya dan menggelengkan kepalanya, ini tidak benar, bagaimana mungkin seorang utusan hantu tidak memiliki energi yin sama sekali. Jika dia adalah utusan hantu, dia pasti bisa merasakannya ketika dia masuk untuk makan, tetapi dia tidak merasakan aktivitas energi yin di dekatnya bahkan setelah makan begitu lama. Zuo Sandu dapat merasakan energi yin tetap dan energi yin yang mengalir. Lagi pula, meskipun utusan hantu bisa makan di alam fana, mereka biasanya membayar makanan mereka. Uang itu mungkin mata uang Xiaguo saat mereka menerimanya, tetapi akan segera berubah menjadi mata uang yin. Ini normal, jadi restoran biasanya hanya membuang uang itu tanpa mengatakan apapun. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang utusan hantu berdebat dengan pemilik restoran karena makanan gratis. Bukan utusan hantu. Tanya Gu Chen, bingung. Zuo Sandu menegaskan lagi, benar. Orang itu bukan utusan hantu. Dia mungkin membawa barang kerajinan. Token utusan hantu dibuat khusus. Kecuali beberapa orang dengan konstitusi khusus, siapapun yang menyentuhnya akan berubah menjadi abu. Sialan. Apa masalahnya? Lan Wancheng membanting tangannya ke meja dengan marah. Bantingannya langsung menarik perhatian semua orang kepadanya. Pria bertato sepatu di kepalanya, Guru Wen, dan yang lainnya berbalik dan menatapnya dengan marah, berkata, anak muda, kau mencari kematian. Kurasa kalianlah yang mencari kematian. Kalian makan tanpa membayar lalu berani menyerang. Seperti orang yang makan kotoran menakut-nakuti orang yang buang air besar. Sungguh sampah. Lan Wancheng juga langsung membalas. Gu Chen dan Zuo Sandu awalnya ingin menunggu dan melihat, tetapi mereka tidak menyangka orang ini akan langsung berdebat. Sialan. Apa kau tahu apa ini? Guru Wen mengangkat token di pinggangnya, berkata dengan kesal, aku punya koneksi dengan orang-orang di sini. Jika kau menggangguku, lebih baik kau tidur dengan mata terbuka 24/7. Kalau tidak, aku akan menyeretmu pergi dalam sekejap. Dia menunjuk gerbang bela diri dewa sambil berbicara. Cih. Sebuah token. Lan Wancheng merebut token itu dari tangannya dan langsung menghancurkannya. Ini. Token utusan hantu. Kenapa? Dunia bawah bangkrut dan hanya bisa memberimu yang plastik. Sialan. Tangkap dia. Anak ini tidak tahu aturan. Biarkan dia belajar aturan hari ini juga. Kata Master Wen dengan marah, menyadari bahwa dia telah terbongkar. Semua orang tahu tentang hal semacam ini, terutama orang-orang di jalanan ini, yang semuanya tahu dia adalah bajingan yang tidak akan membayar 6 dari 10 kali. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan token ini. Kelihatannya cukup realistis, tetapi bahannya jauh lebih rendah kualitasnya.
Alasan mengapa semua orang takut padanya terutama karena pria ini memiliki wajah jelek dan aura pembunuh, dan juga karena dia tampaknya mengenal utusan dunia bawah yang membuka dan menutup gerbang bela diri dewa. Menjelaskan perbedaan antara pejabat dunia bawah dan utusan hantu. Ini seperti perbedaan antara posisi tidak resmi dan posisi resmi. Pria tua yang menjaga gerbang bela diri dewa Gate telah lama meninggal. Dia telah mencari putrinya yang diculik, obsesi mendalam yang mencegahnya bereinkarnasi. Mengingat kehidupannya yang sulit, pekerjaan ini secara khusus diatur untuknya. Setelah dia mengumpulkan cukup pahala, dia bisa bereinkarnasi. Bang! Detik berikutnya, beberapa anak buah terbang keluar dari warung barbeque dan menabrak keras tempat bermain mahjong di seberang jalan. Orang-orang yang bermain mahjong melirik keluar, tampaknya tidak terpengaruh, dan terus bermain tanpa menggerakkan kursi mereka. Adapun Tuan Wen itu, Lan Wancheng mencengkeram lehernya dengan satu tangan dan berjalan keluar selangkah demi selangkah, utusan hantu. Hanya ini yang kau punya. Tuan, Anda adalah tuannya. Tuan Wen adalah pria besar dengan berat lebih dari 180 pon dan tinggi sekitar 1,8 meter, tetapi Lan Wancheng mengangkatnya dengan satu tangan. Sebenarnya, pria ini hanyalah orang biasa, hanya sedikit gemuk dan tampak cukup mengintimidasi. Aku salah. Aku akan membayar sekarang juga. Tuan Wen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat merogoh sakunya untuk mencari uang, mengeluarkan segenggam uang receh, bahkan menjatuhkan koin-koin itu ke tanah. Cek. Kau datang ke sini untuk makan dan minum gratis tanpa uang, apa kau benar-benar berpikir tidak ada hukum di dunia ini? Di bawah kota hantu, selama kau berada di sisi manusia, kau harus mematuhi aturan dunia manusia. Lan Wancheng berteriak marah, mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Ya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Setelah melihatnya mengakui kesalahannya, Lan Wancheng kemudian dengan paksa melemparkannya sejauh 5 atau 6 meter. Pergi dari sini. Jika aku melihatmu lagi, aku akan menghajarmu setiap kali kita bertemu. Jika kau tidak punya uang, jangan pergi ke dunia bawah. Tuan Wen bangkit dan bergegas keluar, para anak buahnya mengikuti di belakangnya. Bersambung.